Dari Arta Sinaga. Waktu Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang. Dan ini yang dihitung hanya laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Sebesar apa suara Yesus bisa sampai terdengar ke semua? Atau seperti di film Tuhan Yesus, ia hanya berbicara kepada murid-muridnya, lalu seperti pesan berantai ke orang-orang selanjutnya. Menarik ini. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita baca di dalam Alkitab cerita Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca dalam Injil Yohanes, dalam keempat Injil inilah. Oke, Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Yohanes 6 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesudah Yesus berangkat ke seberang dan Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke, terus ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu Terima kasih. Situ saja dulu. Oke. Apa yang terjadi pada waktu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mau melihat mujizat penyembuhan. Karena mereka baru saja melihat mujizat penyembuhan. Jadi yang dilakukan Yesus bukan hanya mengajar, tapi yang ditekankan di sini pertama-tama adalah ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Waktu ia naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya, ia melihat sekelilingnya banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Jadi pada waktu Yesus lihat, dia bukan cuma lihat ke depan, dia lihat sekeliling. Jadi yang berbondong-bondong itu tidak baris 5.000 orang panjang di hadapan Yesus. Ayat ini mengatakan mereka berbondong-bondong berusaha untuk datang sedekat-dekatnya dengan Yesus, berdesak-desakan. Mereka ingin untuk mendapatkan kesembuhan. Banyak orang sakit. Ingat ada cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Karena ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia hanya bilang, dia tidak bisa sempat lagi mau berbicara. Kalau bisa dia bisa berdesak-desakan dan bisa menyentuh punca baju Yesus. Sudah cukup itu. Dan itu terjadi. Ingat pada waktu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Karena sudah penuh rumah di mana tempat Yesus berada. Jadi orang-orang itu datang sudah tidak bisa lagi menerobos orang banyak. Pintu aja terhalang. Di depan sudah banyak orang, mereka naik dari atap, mereka kasih turun. Jadi Alkitab menggambarkan tidak ada jarak yang jauh antara Yesus dengan orang yang datang berdesak-desakan untuk meminta dia menyembuhkan mereka. Kadang-kadang Yesus juga mengajar, tapi orang-orang yang berdesak-desakan itu karena pusat perhatian adalah Yesus. Pada waktu Yesus melakukan sesuatu, semua orang perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara, semua orang mau mendengarkan. Di mana mereka bukan berdiri jauh-jauh. Mereka berdesak-desakan, berbondong-bondong. Dan Yesus melihat sekelilingnya, kata ayat ini. Bukan melihat hanya ke depannya. Melihat sekelilingnya. Mereka selalu mencari tempat yang paling dekat dengan Yesus kalau boleh. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Makanya pada waktu datang orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus, murid-murid itu bikin pagar
supaya jangan sampai dekat-dekat. Ini semua menggambarkan bahwa orang mau datang sedekat-dekatnya dengan Yesus. Nah, ini kata Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita buka dalam Matius 14. Apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-14? Pada waktu Yesus memberikan makan 5.000. Baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Apa yang dilakukan Yesus menurut Matius pasal 14? Menyembuhkan yang sakit. Bayangkan ada ribuan orang datang ke sana. Wah, Yesus waktu makan pun menurut kitab Markus tidak ada dia. Begitu sibuknya dengan murid-muridnya. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, setelah melakukan pekerjaan penyembuhan menjelang malam, murid-murid bilang ini orang suruh pulang aja. Tapi Yesus bilang enggak, kasih makan mereka. Jadi yang ditekankan dengan 5.000 ini adalah 5.000 orang yang makan. Bukan 5.000 orang kepada siapa Yesus berkhotbah sepanjang hari. Alkitab menggambarkan Yesus menyembuhkan. Kalaupun dia berkhotbah, dia berbicara dengan orang-orang yang semuanya mau sedekat-dekatnya dengan Yesus. Karena dia adalah pusat dari perhatian mereka. Apa yang dia sampaikan, mereka akan berusaha untuk mendengarkannya. Kita baca dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Tadi Yohanes mengatakan Yesus menyembuhkan. Matius mengatakan Tuhan Yesus menyembuhkan. Apa yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-6? Markus pasal 6, kita baca di ayat 34. yang ke-34. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang ditekankan di sini adalah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Artinya waktu dia menyembuhkan, dia bukan diam-diam. Sambil menyembuhkan, dia menyampaikan pekabaran kepada mereka. Siapa yang bisa mendengarkan, mereka bisa mendengarkan. Yang jelas semua orang mau sedekat-dekatnya dengan Yesus. Berbondong-bondong, berdesak-desakan. Hari yang sangat padat dengan penyembuhan dan pengajaran. Itu yang terjadi. Lalu kemudian Yesus memberikan makan 5.000 orang tersebut. Jadi Yohanes mengatakan ia menyembuhkan, Matius mengatakan ia menyembuhkan, Markus mengatakan ia mengajar. Bagaimana dengan Lukas pasal yang ke-9? Lukas pasal yang ke-9. Kita baca di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dengan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Yohanes mengatakan Yesus menyembuhkan. Matius mengatakan Yesus menyembuhkan atau menekankan Yesus menyembuhkan. Markus menekankan Yesus mengajar. Lukas menekankan ia berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, yaitu mengajar, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi dia mengajar dan menyembuhkan. Jadi apa yang dilakukan Yesus seharian itu? Mengajar sambil menyembuhkan, menyembuhkan sambil mengajar.
Di mana orang-orang itu? Mereka berbondong-bondong mengikuti dia di sekelilingnya, berusaha mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Yesus dan mendengarkan dia. Itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih.